Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ringo Barata dengan NIM 21102110008 dari kelompok Lab Activity C1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas asistensi Lab Activity Patologi Anatomi FKUPN PJ Blok FPS 2 dengan judul Appendicitis Akut. Baik, untuk kasusnya yaitu kasus 6. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun datang dengan nyeri perut hebat di sebelah kanan bawah sejak 8 jam yang lalu disertai mual dan muntah. Kemudian di IGD disarankan untuk segera dilakukan operasi. Organ yang mengalami infeksi tersebut diangkat dan diperiksa histopatologi seperti terlihat pada gambar. Baik, untuk instruksinya yaitu nomor 1, di manakah proses yang paling mungkin terjadi. Yang kedua, apa kelainan kasus tersebut. Ketiga, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Keempat, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Untuk yang pertama yaitu di manakah proses yang paling mungkin terjadi. Jadi yang pertama-tama terlebih dahulu, untuk abdomen tubuh manusia terbagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Untuk kuadrannya yaitu ada kuadran kanan atas, ada organ hati sebagian besar, ginjal kanan, pankreas sebagian kecil, gallbladder, dan usus kecil. Lalu untuk kuadran kiri atas terdapat organ hati sebagian kecil, spleen, ginjal kiri, lambung, kolon, pankreas sebagian besar, dan usus kecil. Lalu untuk kuadran kiri bawah terdapat organ kolon, usus kecil, ureter kiri, ovarium kiri, dan tuba fallopi kiri. Lalu untuk kuadran kanan bawah ada kolon, usus kecil, ureter kanan, appendix, ovarium kanan, tuba fallopi kanan. Lalu untuk yang regio, 9 regio, untuk bagian atas ini adalah bagian epigastrium. Lalu yang sebelah sini adalah hipokondrium sinistra. Lalu yang ini adalah hipokondrium dextra. Lalu yang tengah adalah umbilical. Bagian kanan tengah yaitu lumbar dextra. Lalu untuk bagian kirinya lumbar sinistra. Untuk yang bawah hipogastrium. Lalu sebelah kanannya adalah iliaca dextra dan yang kiri ada iliaca sinistra. Lalu di manakah proses, kembali ke pertanyaan awal, yaitu di manakah proses yang paling mungkin terjadi. Berdasarkan kasusnya, pasiennya mengalami nyeri di bagian sebelah kanan bawah sejak 8 jam yang lalu. Berarti untuk sebelah kanan bawah ada di kuadran kanan bawah dan secara lebih spesifik ada di bagian iliaca dextra, di mana itu merupakan secara spesifik berdasarkan tadi histopatologinya adalah bagian appendix, organ appendix. Nah, apa itu appendix? Nah, bagian appendix itu yaitu di verticulum cecum yang menyerupai cacing. Ini ada gambarnya. Itu disebut juga umbai cacing. Jadi proses yang paling mungkin terjadinya ada di bagian appendix pokoknya. Kesimpulannya. Lalu yang kedua, apa kelainan kasus tersebut? Jadi berdasarkan keterangan kasusnya yaitu dia mengalami 8 jam yang lalu dan ada di bagian appendix. Jadi bisa dipastikan kelainan kasus tersebut adalah appendicitis akut, yaitu peradangan akut pada appendix. Dia akan dijelaskan secara lebih lengkap. Nah, untuk yang 3, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Nah, untuk definisinya terlebih dahulu, appendicitis akut adalah peradangan akut pada appendix. Kondisi ini terjadi akibat adanya obstruksi lumens appendix yang menyebabkan peningkatan progresif tekanan intraluminal yang menekan aliran pena. Cedera iskemik dan proliferasi bakteri berlebih akibat stasis isi lumen ini menyebabkan respon radang. Lalu untuk penyebab obstruksinya bisa berupa hiperplasia folikel limfoid dipicu oleh infeksi, lalu bisa disebabkan juga oleh struktur, fekalit, neoplasma,
parasit, dan benda asing. Lalu untuk tipenya, yaitu appendicitis kronis, jika orang tersebut dapat terus mengalami gejala selama bertahun-tahun. Sedangkan appendicitis akut adalah ketika seseorang tiba-tiba mengalami gejala parah, biasanya selama 24-48 jam. Nah, berdasarkan keterangan dari kasusnya, yang dialami pasien adalah appendicitis akut. Nah, untuk manifestasi klinisnya yaitu pola khas keluhan nyerinya yaitu nyeri awal bersifat tumpul, sulit dilokalisir sekitar periumbilikal, kemudian berpindah ke kuadran kanan bawah, titik Knox-Born. Lalu sertai juga demam, mual, dan muntah. Lalu untuk komplikasinya ada abses, perforasi, dan peritonitis. Nah, untuk terapinya dari appendicitis akut bisa dengan terapi definitif, yaitu dengan appendektomi, bisa laparoskopik atau terbuka dengan antibiotik. Lalu selanjutnya ada terapi konservatif, yaitu drainase dan antibiotik bisa digunakan untuk abses appendik terlokalisir. Lalu untuk pasien lansia disarankan melakukan kolonoskopi untuk mengeksklusi etiologi neoplasma. Selanjutnya, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik. Nah, untuk makroskopisnya, tampakan makroskopis bervariasi dari normal hingga nekrotik atau hemoragik. Dapat ditemukan perforasi dinding appendix, fekalit, nanah, dan atau darah dalam lumen. Nah, ini bisa dilihat seperti gambar, terdapat darah dan nanah. Selanjutnya, untuk gambaran mikroskopisnya, yaitu tanda-tanda radang akut, ada infiltrat neutrofil dan edema pada seluruh lapisan dinding appendix, dilatasi pembuluh darah dengan ekstravasasi eritrosit. Lalu peradangan bisa meluas ke jaringan lemak dan ikat di luar appendix disebut periappendicitis. Lalu ada mukosa appendix mengalami erosi hingga ulcerasi, bisa didapi adanya area nekrosis. Lalu lumen berisi banyak eritrosit dan sel radang terutama neutrofil. Lalu proses radang dapat bertahan dari fokal, akut, supuratif, akut, gangren, dan perforatif. Nah, untuk referensi yang saya gunakan yaitu ada dari Acute Appendicitis Modern Understanding of Pathogenesis Diagnosis and Management, Lancap 2015. Lalu ada Departemen Patologi Anatomi FKUGM 2019 dengan jurnal kasus 2 patologi anatomi FKUGM. Lalu saya juga mengambil dari Appendix Cancer Introduction tahun 2020 dari American Society of Clinical Oncology. Dan saya juga mengambil dari Kamus Kedokteran Dolan NC 30 dari Elsevier. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.